Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat bergabung kembali di acara live Instagram Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Raden Sujati Sumodiharjo Purwodadi Kabupaten Grobogan dengan tema pijat dipandang dari sisi kesehatan. Dengan antusias sekali dan jangan bosan-bosan ya Sobat Sujati, dengan saya Apoteker Yanuar Isna Supriyanti yang tentunya akan memandu acara ini sampai dengan selesai nanti. Dan saat ini di tengah-tengah kita telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa, beliau Dr. Nur Tommy Prastya, spesialis bedah. Selamat siang Dr. Tommy. Selamat siang Mbak. Ya, waalaikumsalam. Sobat Sujati yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang pijat dipandang dari sisi kesehatan. Terapi pijat merupakan salah satu bentuk terapi alternatif yang banyak digunakan oleh masyarakat. Tentunya untuk meredakan gejala penyakit. Terapi pijat ini juga dapat memberikan efek relaksasi, tetapi juga efektif untuk mengatasi stres dan meredakan nyeri. Selain banyak memberikan beragam manfaat, ternyata terapi pijat ini juga bisa mendatangkan resiko, terutama bila tidak dilakukan oleh terapis profesional. Oleh karena itu, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter sebelum melakukan terapi pijat ini. Sebelum kita mengupas tuntas tentang terapi pijat ini yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Tommy, mohon izin menyampaikan CV beliau. Beliau adalah Dr. Nur Tommy Prastya, spesialis bedah, tempat tanggal lahir Semarang 30 Januari 1983. Wow, masih muda sekali ternyata dokter kita ini. Kemudian agama Islam, alamat Perum Bumi Nangka Sawit nomor 52 Semarang. Kemudian riwayat pendidikan pasti ya SD, SMP, SMA ya dokter ya. Kemudian Fakultas Kedokteran Undip di Semarang, lulus tahun 2007. Melanjutkan pendidikan dokter spesialis bedah pada tahun 2014, selesai pendidikan pada tahun 2019. Kemudian riwayat keluarga, beliau mempunyai 1 orang istri yang dokter juga ya dok ya? Wah Pak dokter, Bu dokter ya. Kemudian 3 orang anak perempuan semua dokter? Mau nambah lagi? Insya Allah. Ya, amin. Kemudian riwayat pekerjaan pada tahun 2007 sampai 2008 sebagai dokter di klinik 24 jam di Cilengsi Bogor. Wow, jauh ya. Kemudian tahun 2008 sampai 2010 sebagai dokter PTT di Puskesmas Provinsi Maluku. Tambah jauh lagi. Kemudian pada tahun 2010 sampai 2013 sebagai dokter umum di Semarang, kemudian melanjutkan pendidikan spesialis ya dok ya. Dan pada tahun 2019 sampai dengan sekarang sebagai dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Umum Dr. Raden Sujati Sumodiharjo Purwodadi Kabupaten Grobogan. Baik, untuk mempersingkat waktu dan sudah banyak juga dokter pertanyaan yang sudah masuk, mohon Dr. Tommy bisa menyampaikan atau menguraikan materi yang mungkin nanti bisa langsung tanya jawab ya dok ya. Oke, silakan Dr. Tommy. Matur nuwun waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pijat dalam kesehatan, sebetulnya pijat ini sendiri sudah ada sejak zaman dahulu kala, di mana pada zaman belum adanya bukti tertulis, bisa dikatakan kalau orang bilang zaman purba, itu sudah ada Mbak. Oh iya. Cuma semuanya diawali ketika ada zamannya Hippocrates, di mana beliau sebagai bapak kedokteran pada abad 5 sebelum Masehi. Iya. Beliau mulai menulis adanya buku-buku anatomi, salah satunya ada yang menyebutkan tentang pijat. Iya. Nah, apa yang dimaksud dengan pijat? Pijat sendiri adalah tindakan yang dilakukan dengan cara menyentuh atau menekan bagian tubuh manusia mulai dari kulit, otot, dan jaringan lunak. Dengan posisi tidak melebihi
atau tidak pada tulang. Gitu. Jadi batasnya hanya sampai pada otot. Sampai otot aja ya dok ya. Dengan sasarannya adalah kulit, saraf maupun otot. Jadi dari definisi yang ditujukan untuk dipijat itu tidak lebih dari jaringan yang sifatnya lunak. Sehingga kita harus menghindari miskonsepsi atau salah pemahaman di mana ada tulang yang dipijat atau jaringan dalam tubuh seperti di dalam perut, di dalam dada yang dipijat. Itu tidak bisa karena tujuan awal dari pijat adalah hanya untuk jaringan lunak. Baik. Nah, sedangkan yang menjadi tujuan yang dipijat seperti kulit, otot maupun saraf itu bisa disertai dengan pemberian seperti minyak maupun lotion dan aromaterapi untuk memberikan efek relaksasi. Baik dokter. Kemudian berarti ini yang dimaksud dengan pemijatan itu yang bagaimana dok? Yang tadi sudah disampaikan dokter Tommy juga nih, menekan bagian dari badan bisa dengan mungkin tangan atau alat gitu dokter? Cara itu ada banyak. Baik itu menggunakan tangan, punggung telapak tangan, maupun kaki pun bisa. Tapi yang penting adalah tujuan dari tindakannya. Tujuan dari tindakannya itu adalah penekanan pada jaringan lunak. Nah, kita harus melihat dulu tempat yang kita pijat itu sebelah mana. Misalnya ada orang yang mengeluh sakit kepala, dipijat di daerah kepala dan leher. Tujuan dari tindakan pemijatan itu adalah otot yang ada di kepala, pembuluh darah, kemudian kulit, diberikan aromaterapi, kemudian kita menghirup baunya sehingga ada efek relaksasi. Pikiran juga jadi lebih tenang. Sedangkan misalnya kalau kita turun ke bawah bagian dada maupun bagian tangan maupun kaki, pemijatannya juga kembali lagi yang dipijat adalah jaringan lunak. Jaringan lunak ya dokter ya. Ketika sudah masuk pada misalnya perut, ada nyeri perut, terus nyeri di bagian dada di dalam, atau pada tulang, itu sudah bukan wilayahnya untuk dilakukan pemijatan. Ada efeknya nggak dok kalau kita salah memijat gitu, atau mungkin ada juga kan yang pijatnya itu lewat refleksi kaki, nanti kan tembusnya ke kepala, bisa ke lambung, itu tuh sebenarnya gimana? Gini, yang menjadi sasaran dari pemijatan, saya ulangi lagi, adalah jaringan lunak. Jaringan lunak ya. Makanya kalau kita melakukan pemijatan, itu faktor yang mempengaruhi kenapa bisa berhasil adalah sasarannya. Misalnya yang dipijat adalah ototnya. Otot yang capek ketika diberikan pemijatan, pengurutan itu menjadi rileks ya dok ya. Pembuluh darah yang tadinya fase konstriksi atau mengecil, dengan dipijat dia akan melebar sehingga konsentrasi lebih bertambah. Darahnya lancar ke daerah yang perifer, maksudnya ke bagian tubuh yang jauh dari jantung, itu juga darahnya lebih kencang. Gitu. Berarti terapi pijat ini termasuk metode pengobatan juga dok, atau bagaimana? Kalau dilihat dari sejarahnya, memang terapi pijat ini bagian dari terapi pengobatan. Tapi sekali lagi bahwa pemijatan ini secara sejarah itu kultural adalah turun temurun. Jadi tidak ada bukti tertulis maupun cara secara tertulis untuk memberikan pemijatan yang terbukti secara empiris. Tapi ada ilmunya kan dok pastinya, maksudnya kita juga nggak sembarangan ya terapis memijat seperti itu kan, harus mungkin ada pelatihan atau pemahaman dari ilmu anatomi, di mana tujuan dari pemijatan adalah jaringan lunak. Insya Allah tidak akan memberikan efek yang negatif. Tentu kita harus mengetahui dulu sumber dari masalah yang dihadapi pasien itu apa. Selama sumbernya itu adalah jaringan lunaknya, tentu resikonya kecil. Tapi begitu masalahnya itu menyentuh kepada tulang, masalahnya menyentuh kepada saluran pencernaan, itu resikonya akan semakin bertambah tinggi.
dan itu sangat tidak disarankan. Iya dok, ya dok. Tapi banyak ini dok, termasuk saya sendiri ya dok, saya itu kalau badannya nggak enak gitu, cuman minum obat aja nggak sembuh ya dok. Harus dipijit apa dikerik seperti itu dok. Ada umumnya masyarakat pasti seperti itu juga. Efek relaksasi itu yang dicari. Oh gitu. Kalau dari obat itu kan hanya menimbulkan efek anti nyeri hilang. Vitamin menambah suplemen. Tapi efek relaksasi yang tidak ada, yang bisa didapat hanya dengan pemijatan. Dengan mengeluarkan hormon apa dok? Endokrin gitu dok ya. Baik. Kemudian ini langsung tanya jawab aja ya dok ya. Nah, pijat itu apakah baik untuk kesehatan dok? Bila dilakukan dengan cara yang benar, baik. Jadi pertama harus mengetahui dulu apa yang menjadi masalah dari pasien tersebut. Apakah masalahnya pada soft tissue-nya, jaringan lunaknya, dari ototnya, atau pada jaringan lain. Selama masalah itu tepat, tindakan pijat tidak masalah. Tidak masalah ya. Kemudian apa sih manfaat-manfaat dari pijat apabila dilakukan secara rutin juga ataupun pas kita merasa sakit atau merasa nggak enak badan gitu dok, manfaatnya apa aja? Manfaat yang pertama dari faktor relaksasi ya. Jadi dengan pemijatan otot-otot dapat direlaksasikan, tubuh merasa santai. Bila dipadukan dengan aromaterapi, pikiran menjadi tenang, tambah rileks gitu ya dok. Rileks itu bisa membantu pasien menjadikan istirahat. Dengan istirahat yang cukup, bangun sudah seger lagi. Kualitas tidurnya juga bertambah bagus nih dok. Nah itu bisa juga untuk meredakan nyeri kepala atau stres atau gimana gitu dok. Nah, nyeri kepala sebetulnya penyebabnya ada banyak. Apakah penyebabnya dari hipertensi, apakah penyebabnya dari tension headache, misalnya terlalu tegang, atau banyak pikiran. Nah, kurang tidur pun juga ini dok. Itu kan tensi jadi naik. Kalau kita lakukan pemijatan, otot-otot leher jadi rileks, aliran darah ke otaknya lancar, aliran balik ke jantungnya juga baik, insya Allah bagus. Sirkulasinya lancar jadinya, makanya badan nyaman gitu ya dok. Nah biasanya ini kadang kan kalau kita dipijat apalagi penekanannya terlalu kuat gitu ya. Nah itu kadang saya sendiri pengalaman juga ya, awal-awal dipijat itu pasti ada rasa jarum, kemudian sampai gosong-gosong lebam gitu. Nah itu apakah biasa terjadi seperti itu dokter? Pada awal tadi saya sampaikan dari definisi pijat sendiri adalah sentuhan dan penekanan ringan pada jaringan lunak. Bukan pada titik-titik tertentu gitu dok? Yang ditekan adalah kulit, lemak, otot, dan tidak ada yang membahas tentang tulang. Sampai di kokok gitu. Jadi kalau penekannya itu kuat sehingga dia menekan jaringan lunaknya berhadapan dengan tulang, itu sudah melewati. Itu berarti sebaiknya tenaganya dikurangi. Kita ini ya bilang ke terapisnya, tolong jangan keras-keras atau gimana gitu gitu. Karena lebam itu adalah salah satu tanda rusaknya jaringan. Nah itu kalau sudah terjadi seperti itu dok, apa yang harus kita lakukan? Apa harus dengan obat atau dengan bagaimana mengkompres atau gimana? Yang pertama dok? Kalau ada terjadi pemijatan dengan tenaga yang terlalu kuat, kita hentikan dulu. Jangan diulangi. Biarkan tempat yang lebam tersebut kita kompres dengan air dingin. Baik. Bukan dengan air panas sih, dengan air dingin. Es gitu dok? Boleh, es bisa. Jadi inflamasi atau peradangan yang terjadi pada jaringan tersebut akan berhenti. Nanti bisa disambung dengan pemberian anti nyeri dan istirahat. Nah itu ada salep khusus atau obat khusus enggak dok untuk kalau dalam medis ya gitu? Kalau misalnya ada perdarahan atau hematom bisa digunakan salep-salep untuk menghentikannya. Tapi kalau tidak ada hematom atau bengkak yang isi perdarahan tidak perlu diberikan. Enggak perlu ya dok. Tergantung penyebabnya. Nah ini dokter selama praktek di sini ya kan spesialis bedah ya, pastinya ada beberapa kasus yang
mungkin saya dengar-dengar dan pernah saya temui juga waktu saya juga visit ke ruangan itu akibat pemijatan yang salah biasanya pada mungkin bayi ya atau orang dewasa juga itu kok jadinya malah kasusnya jadi ke bedah gitu, Dok. Ya. Kembali lagi ke definisi dari pijat itu sendiri. Jadi memberikan penekanan pada jaringan lunak, baik itu kulit, otot, atau subkulit, subkutan istilahnya. Dan tidak lebih dari itu. Yang jadi masalah itu biasanya pada masyarakat kita itu semua masalah dipijat, semua penyakit dipijat. Misalnya ada pasien mengeluhkan sakit perut. Yeah. Kita belum tahu penyebabnya apa, kemudian dipijat. Kalau itu ternyata penyebabnya misalnya peradangan infeksi pada usus buntu, tentu ini tidak benar. Itu hanya akan menambahkan masalah yang nanti akan berujung ruginya atau memberatnya penyakit dari pasien. Gitu. Jadi bila masalahnya pada saluran cerna, lebih baik jangan dipijat. Jangan dipijat. Yang kedua, jaringan-jaringan yang sifatnya keras seperti tulang, itu misalnya ada pasien yang curiga patah tulang, jangan dipijat. Karena tulang bukan bagian yang menjadi tujuan dari pijat. Pijat hanya untuk jaringan lunak. Jaringan lunak aja gitu. Pernah nggak sih menemui pasien yang seperti itu, Dok? Ya, beberapa kali saya dapatkan pasien yang mengalami infeksi pada usus buntu, kemudian ada sumbatan pada saluran cerna. Efeknya ngeri ya? Ya, harusnya segera mendapat pertolongan, tapi ditunda beberapa hari karena dipijat dulu. Jadi kita harus membedakan apa yang menjadi masalah pada pasien. Apakah masalahnya pada jaringan lunak, ataukah masalahnya pada jaringan yang ada di dalam, misalnya seperti saluran cerna atau tulang. Kalau penyebabnya dua hal itu, hindari pemijatan. Pemijatan ya. Nah, baiknya kalau kan masyarakat kan banyak yang awam ya, Dok ya. Nah, itu baiknya gimana untuk mengantisipasi ataupun ngasih taunya ke masyarakat gitu, Dokter, gimana caranya? Kita melihat lagi tujuan dari pemijatan. Kita tanyakan apakah masalahnya itu pada jaringan lunak atau bukan. Kalau kita yakin, monggo. Tapi kalau tidak yakin atau timbul keraguan, tanyakan langsung pada ahlinya lebih baik untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Baik. Ini mungkin Sobat Sujati bisa langsung bertanya sama dokter, mumpung ada kesempatan, mungkin ada yang mau bertanya. Monggo bisa kita tunggu. Ada pertanyaan dari Sobat Sujati yang sudah bergabung. Halo. Masih ini, Dok, ini karena siang hari mungkin ya, Dok ya, jadinya mengantuk ini, Dok. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Dokter. Nah, bagaimana pijat yang aman dipandang dari sudut pandang kesehatan? Jadi pertama dari pelaku pemijatnya sendiri. Pelaku pemijatan bisa tenaga yang profesional. Cuma untuk masyarakat kita ini sepertinya belum bisa. Belum bisa. Biasanya itu menurut apa ya, pengalaman aja. Ya, karena sifatnya turun-temurun. Iya. Jadi pemahaman terhadap ilmu anatomi tubuh itu sebenarnya yang diperlukan. Karena dengan memahami bagian tubuh manusia, kita tahu batas mana yang bisa dilakukan, batas mana yang tidak boleh dilakukan. Walaupun ini masih menjadi kendala untuk masyarakat kita. Yang pertama dari pelaku pemijatannya. Yang kedua metode yang dilakukan. Apakah pemijatan itu menjadikan sasaran dari jaringan lunaknya atau tidak? Misalnya tenaga yang berlebihan sampai timbul lebam, itu tidak direkomendasikan. Yang ketiga dari pasiennya sendiri. Penyakit apa yang sedang dialami oleh pasien, keluhan apa yang disampaikan oleh pasien. Tidak semua tindakan pijat itu bisa dilakukan untuk semua pasien. Kita pastikan dulu apakah memang jaringan lunak yang menjadi penyebabnya. Nah, biasanya pasien-pasien yang bagaimanakah yang harus menghindari pemijatan itu, Dok? Yang pertama, kita melihat dulu pasien itu
berulang lagi. Masalahnya di mana? Mohon maaf dokter, ini ada yang bertanya. Dokter, izin bertanya, di masyarakat kita berkembang kebiasaan untuk ibu melahirkan biasanya dipijat. Apakah ini dibenarkan oleh medis? Nah, dari Rizka Dina. Nah, ini Mbak Rizka Dina, teman saya ini dokter, baru cuti mau melahirkan. Halo Mbak Rizka Dina. Pemijatan pada ibu yang sudah melahirkan. Kembali lagi, yang dipijat apanya? Perutnya, kakinya, tangannya. Perutnya, badannya dalam arti bagian torak atau dada, atau tangan dan kaki. Gitu kalau misalnya ibu itu melahirkan secara normal, apakah ada perdarahan yang banyak ketika ibu melahirkan? Penekanan pada perut tentu tidak dibenarkan. Takutnya rahim yang baru saja masih lemah, ketika dia baru mengeluarkan bayinya, dilakukan penekanan bisa menimbulkan ruptur dari rahimnya, bisa robek. Kecuali kalau pemijatan itu dilakukan untuk relaksasi, misalnya pada bagian badan, tangan atau kaki, gitu, bukan pada perut atau rahim. Nah, kalau untuk yang ibu habis melahirkan sesar, Dok? Nah, pada ibu yang melakukan sesar itu kita harus mengetahui bahwa luka yang ditimbulkan, pertama luka pada kulit perut, yang kedua luka pada rahim. Luka pada jaringan itu tentu kita harus tahu bahwa jaringan itu masih lemah. Luka jahitan tidak boleh dilakukan penekanan atau pemijatan karena ditakutkan bisa robek. Ngeri. Tubuh membutuhkan waktu sekitar antara 1-2 minggu untuk pulih dari luka jahitannya. Jahitannya kering. Kalau dia kondisi pasien baik, jahitan kering dalam waktu 1-2 minggu. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih dokter, dari Bu Titik Wahyuni 67. Kalau ada orang yang tulangnya bermasalah kemudian dipijat, apa resiko yang mungkin terjadi? Banyak pasien-pasien yang melakukan pemijatan dengan keluhan tulang. Misalnya pada pasien yang habis jatuh kemudian timbul patah tulang. Seperti itu, Dok. Kita harus mengetahui prinsip dasar dari pengobatan patah tulang. Pertama, kita harus mengenali kalau itu ada patah tulang. Yang kedua, patah tulang yang ada harus dikembalikan bentuknya. Bukan dengan dipijat. Kalau kita melakukan penekanan atau pemijatan, itu patah tulang yang terjadi bisa semakin buruk. Jadi sebaiknya tidak dilakukan, akan memperburuk patah tulang. Nah, setelah patah tulang yang harusnya dikembalikan, itu baru dilakukan fiksasi. Banyak cara dari yang sederhana dengan kayu atau dibalut, sampai yang modern dengan plat atau dipen kalau istilah masyarakat bilang. Tapi tidak ada satupun yang merekomendasikan untuk dilakukan pemijatan dengan risiko memburuknya patah yang sudah ada. Jadi untuk tulang sangat tidak direkomendasikan. Gitu dokter. Kalau untuk yang pasien osteoporosis, nah itu juga tidak boleh dipijat, Dok? Atau mungkin untuk pasien stroke ya? Stroke? Ini ada dua masalah berarti ada pasien osteoporosis dan stroke. Kita bahas yang osteoporosis dulu. Osteoporosis itu kan berarti kandungan tulangnya itu sudah berkurang. Keropos. Jadi tulang pasien itu tidak mampu menahan tekanan seperti halnya tulang normal. Jadi bila dilakukan misalnya beban berat seperti pasien olahraga berat, dipijat yang dengan tenaga berlebih, itu ditakutkan akan menimbulkan dampak negatif pada tulang yang mengalami osteoporosis. Sebaiknya tidak dilakukan. Untuk pasien stroke sendiri, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan stroke. Stroke adalah matinya jaringan otak bisa disebabkan oleh dua hal. Intinya adalah pasokan darah tidak mencapai jaringan otak itu. Bisa dengan tersumbatnya aliran darah atau dengan pecahnya aliran darah yang menuju bagian otak tersebut. Nah itu Dok, kalau dipijat kan kalau takutnya
tambah pecah atau gimana? Kalau untuk pemijatan yang dipahami masyarakat tuh kadang berpikir kalau dipijat nanti kembali normal. Enggak. Yang jadi masalah bukan pada otot tangan dan kaki. Yang bermasalah adalah otaknya. Karena otaknya mengalami kerusakan karena tidak mendapat pasokan darah. Jadi pemijatan pada tangan dan kaki tidak memberikan efek apapun terhadap percuma ya, Dok ya. Bukannya malah untuk menumbuhkan jaringan otot lagi atau gimana gitu loh, Dok? Problemnya pada jaringan otak yang sudah mati. Jaringan otak yang sudah mati tidak akan kembali dengan dipijatnya tangan atau dipijatnya kaki. Nah, tindakan dilakukan tentu harus konsultasi dengan dokter saraf maupun dokter bedah saraf tergantung penyebabnya, Kemudian dilakukan fisioterapi untuk melatih pasien. Melatih ini ya, untuk gerakan mobilisasi ini aja. Nah, dokter, ini ada pertanyaan lagi. Apakah yang perlu dihindari pada saat tubuh kita dipijat? Yang pertama kita harus menyampaikan kepada tukang pijatnya apakah ada kondisi khusus yang kita miliki. Hamil, habis melahirkan, atau ada keluhan khusus yang tidak semua orang tahu kalau kita tidak memberitahukannya. Terus sampaikan dulu keluhan-keluhan khusus yang kita miliki. Yang kedua, pastikan pemijatan itu tidak memberikan tekanan yang berlebih. Tekanan berlebih ditandai dengan apa? Satu, ditandai dengan nyeri hebat. Kedua, dari bagian kulit yang dilakukan pemijatan bisa terjadi lebam. Bila itu terjadi, minta tolong untuk dihentikan ya, dokter. Yang ketiga, pemijatan tidak untuk jaringan keras seperti tulang dan jaringan di dalam tubuh misalnya seperti saluran cerna. Jadi bila pasien ada keluhan seperti tidak bisa BAB, nyeri perut, itu sebaiknya jangan dipijat ya, Dok. Kemudian ini berapa jarak antara pijat yang satu dengan pijat berikutnya yang direkomendasikan yang aman? Mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali gitu, Dok. Pemijatan itu kan sebenarnya kita memberikan trauma atau benturan terhadap jaringan tubuh namun secara ringan. Penyembuhan peradangan atau benturan tubuh itu biasanya bisa dikembalikan oleh tubuh dalam waktu paling cepat 1 sampai 2 minggu. 1 sampai 2 minggu ya. Jadi Sobat Sujati, jadi kalau kita mau pijat, kayak saya tuman pijat itu, Dok. 1 minggu nggak dipijat itu rasanya badannya sudah nggak karuan. Nah, itu berarti baiknya 2 minggu ya, Dok. 2 minggu ya. 1-2 minggu tergantung dari tiap orang ya. Kalau dia pulih lebih cepat, 1 minggu bisa. Iya, 1 minggu aman ya, Dok, berarti. Alhamdulillah. Nah, ini dokter, kalau pasien tersebut mengkonsumsi obat, misalkanlah obat pengencer darah gitu, Dok. Nah, itu tuh sebenarnya aman nggak sih kalau dipijat gitu? Kalau kita melakukan pemijatannya itu terlalu kuat, kan itu menimbulkan pecahnya dari pembuluh darah. Apabila pasien itu memiliki kondisi khusus, misalnya ada riwayat gagal ginjal sehingga dia butuh cuci darah, sehingga pasien itu meminum obat pengencer darah, tentu perdarahan yang terjadi sulit untuk dikendalikan. Makanya seperti saya sampaikan tadi, sebelum melakukan pemijatan pastikan kita sampaikan kondisi-kondisi khusus yang kita miliki. Yang tahu diri kita sendiri ya, Dok ya. Karena tiap orang kondisinya berbeda-beda. Jangan sampai karena tidak mengetahui tukang pijatnya melakukan tindakan yang biasa untuk orang lain namun tidak biasa buat kita ya, Dokter. Terus ini saya pernah baca artikel juga, Dokter. Trombositopeni ya, Dok ya. Nah, itu katanya juga pasien dengan sakit itu tidak boleh dipijat juga. Itu hubungannya apa ya, Dok? Trombositopeni adalah suatu kondisi di mana trombosit yang dimiliki pasien itu jumlahnya di bawah normal.
Seperti kita ketahui, trombosit itu fungsinya adalah untuk faktor pembekuan darah. Jadi ketika ada tindakan pijat yang agak kuat, terjadi lebam, tubuh tidak mampu menghentikan perdarahan yang biasanya bisa langsung berhenti pada kondisi normal. Pada pasien-pasien yang mengalami gangguan perdarahan, seperti minum obat pengencer darah, pasien cuci darah, pada pasien gagal ginjal, pasien trombositopeni, atau kondisi lain yang berhubungan dengan sirkulasi darah, baik itu pada jantung dan pembuluh darah, sebaiknya waspada. Apalagi yang mengkonsumsi obat-obat pengencer darah. Jangan sampai perdarahan yang terjadi tidak berhenti. Oke, dokter, terima kasih. Sobat Sejati, mungkin masih ada pertanyaan. Ini waktu kita masih lama, dokter, sampai mau 1:30 nanti. Mungkin Sobat Sejati ada yang masih mau ditanyakan? Gitu, mumpung dokter kita ini masih di sini. Ya, sebetulnya untuk pemijatan sendiri itu kalau dikombinasi dengan aromaterapi itu menimbulkan efek yang bagus. Jadi tidak hanya sentuhan pada kulit, namun dikombinasikan dengan indera penciuman. Oh iya dok, ada jenis-jenis pijat. Nah, kan banyak jenis itu yang kayak apa ya, pijat Thai, pijat apa ya itu ya. Nah itu setahu saya tuh pijat kok kayak diinjek-injek gitu loh dok. Nah itu sebenarnya gimana sih dok? Nah, kembali lagi ke penekanan yang dilakukan ke tubuh pasien. Apakah penekanan itu sebatas pada soft tissue jaringan lunaknya, ataukah penekanannya itu sampai ke tulang? Tentu kita harus waspada kalau misalnya pasien itu ada kondisi khusus, misalnya patah tulang, osteoporosis, sebaiknya jangan. Jangan ya dok. Itu soalnya kayak di spa-spa itu kan pasti ada ya pilihan pijat-pijat itu loh dokter. Nah, itu baiknya kita memilih yang pijat cara apa dok? Yang tradisional gitu. Kan biasanya apalagi ini ya kaum hawa ya dok ya. Itu kalau habis dipijat terus luluran gitu rasanya itu langsung relaksasi enak. Fresh gitu dok. Aduh jadi pengen deh. Ya kita harus melihat pemijatannya. Intinya pada soft tissue atau jaringan lunak yang menjadi tujuan dari pijat tidak lebih dari itu. Selama tulangnya tidak ada penekanan yang membahayakan, terus target dari pemijatan hanyalah kulit, kemudian otot, tentu tidak masalah. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi juga dokter. Ini kan manfaat dari pijat itu kan ada yang untuk melancarkan sistem pencernaan. Nah, itu hubungannya di mana ya dok? Kan nggak boleh ya tadi ya, maksudnya perut dipijat kan nggak boleh. Nah itu kok di sini ada manfaat untuk melancarkan sistem pencernaan. Nah itu. Jadi masalah pada sistem pencernaan sendiri kan penyebabnya udah banyak mbak. Kita harus mengetahui dulu penyebabnya apa. Apakah dari pasien itu kurang beraktivitas, atau dari pasien itu ada gangguan yang memerlukan terapi lebih lanjut, misalnya pasien itu ada gangguan laboratnya, ada gangguan fungsi ginjal, atau ada sumbatan pada saluran pencernaan. Kalau pasien itu keluhannya hanya misalnya kurang aktivitas, badan merasa pegel, BAB agak susah, tapi masih bisa BAB, masih bisa kentut, itu tidak masalah. Tetapi akan berbeda kalau penyebabnya sesuatu yang sifatnya medis. Misalnya pasien itu ada sumbatan karena misalnya hernia, atau ada sumbatan karena ususnya terjepit misalnya, itu jangan diselesaikan dengan pijat ya dok. Jadi kita harus mengetahui dulu penyebabnya karena apa dulu. Penyebabnya kita gali dulu gitu. Kalau penyebabnya hanya ringan, gangguan dari aktivitas, kurang gerak ya tidak masalah. Waspada penuh itu biasanya kalau pada pasien-pasien yang berusia di bawah 5 tahun. Ada balita, pasien sulit BAB, dipijat, padahal kita belum mengetahui penyebabnya. Nah ini
Kemudian ada pertanyaan lagi, dokter. Nah, itu kan menimbulkan relaksasi ya, dok. Yeah. Nah, apabila tidak menggunakan aromaterapi pun juga akan bisa meringankan relaksasi itu, dok. Bisa. Jadi relaksasi yang ditimbulkan itu kan dari perangsangan tekanan pada saraf dan otot. Apakah penekanan saraf dan otot itu dikombinasikan dengan aromaterapi atau tidak, tetap ada efek relaksasinya. Apabila dikombinasikan, hasilnya tentu akan lebih baik. Gitu, dokter. Ya, ini kita waktunya juga masih lumayan banyak ini, dokter, 10 menitan. Mungkin dokter Tommy bisa memberikan kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan ini, dokter. Terima kasih, Pak. Jadi memang pijat itu suatu kearifan lokal ya. Semua bagian budaya di dunia ini memiliki teknik memijat sendiri-sendiri. Karena memang akarnya sudah sejak manusia itu ada. Tindakan pijatnya boleh dilakukan. Namun kita harus mengetahui bagian mana yang kita pijat. Kita harus mengetahui bagian mana yang tidak boleh dipijat. Sehingga pijatan itu menjadi aman. Misalnya sudah berulang kali disampaikan bahwa pemijatan hanya dilakukan untuk jaringan lunak. Untuk jaringan yang sifatnya keras seperti tulang atau saluran pencernaan yang ada di dalam tubuh itu tidak boleh digunakan. Yang pertama itu. Yang kedua, kita harus mengetahui batasan sampai kapan pijat tidak memberikan hasil. Jangan sampai ada masalah, kita pijat sekali tidak bisa, diulangi lagi, besok diulangi lagi. Kita tidak belajar dari kesalahan dan menunda untuk datang ke tenaga kesehatan praktisi yang lebih mengetahui. Ini dokter ada yang bertanya lagi, Mbak Rizka Dina lagi ya ini ya. Izin bertanya lagi, dokter, kalau untuk pijat bayi atau baby spa, bagaimana ya, dok, yang semakin hit sekarang ini ya, dok ya? Apakah indikasinya untuk relaksasi aja atau bagaimana, dok? Ya, untuk pijat pada bayi itu sebetulnya dari setiap kebudayaan juga sudah ada. Ada ya, dok. Kita harus melihat dulu yang dipijat apanya. Gitu. Selama yang dipijat itu jaringan lunaknya tidak masalah. Cuma kita harus waspada kalau pemijatan itu mulai menyentuh pada bagian yang keras, misal ulangi tadi, tulang maupun saluran cerna. Kalau yang dipijat hanya pada bagian badan atau tangan atau kaki dengan penekanan yang cukup, tidak menimbulkan lebam, tidak menimbulkan luka pada pasien, tentu tidak masalah. Gitu, karena tiap spa atau baby spa itu memiliki metode sendiri-sendiri. Pastinya juga bersertifikat juga ya, dok ya. Kita harus melihat siapa yang melakukan. Terus sebagai orang tua sebaiknya memperhatikan ketika dilakukan tindakan kepada bayinya. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang melampaui batas, kita bisa mencegahnya lebih awal. Gitu. Pengawasan itu tetap perlu. Iya. Nah, dokter, saya itu pernah melihat ya, dok ya, bayi itu katanya habis dipijat. Nah, kepalanya ada yang membesar, terus perutnya ada yang membesar. Nah, itu tuh sebenarnya apa ya yang menyebabkan, atau mungkin ototnya jadi kecepit atau gimana ya, dok ya? Pada bayi itu kan berbeda dengan orang dewasa ya. Pada bayi itu tulang pada kepala belum menyatu. Ya, betul. Masih ndut itu loh, dok. Nah, kalau bagian yang lunak itu ditekan, itu bisa timbul perdarahan. Makanya penekanan pada jaringan selain soft tissue, selain jaringan lunak, jangan ya, dok ya. Lagi dan diulang lagi pada saluran pencernaan. Kita belum tahu penyebabnya ada gangguan saluran pencernaan pada tiap individu itu apa. Kalau belum tahu, jangan dilakukan pemijatan. Apalagi mengenai bagian-bagian dalam tubuh seperti saluran cerna itu ya. Kita tidak tahu efek penekanan dari luar akan menimbulkan
gangguan apa atau perbaikan apa. Aduh, ngeri juga ya, Dok. Sebaiknya dihindari untuk saluran cerna ya. Iya, dihindari ya, Dok ya. Nah, apabila ternyata sudah terjadi ya, seperti yang pernah saya lihat di bangsal-bangsal itu, Dok, itu memang harus berakhir dengan pembedahan atau mungkin harus gimana ya terapinya ya, kalau sudah terjadi seperti itu. Untuk gangguan pada saluran cerna misalnya, pertama hentikan dulu tindakan pemijatan. Yang kedua, segera hubungi pusat-pusat kesehatan yang terdekat. Kalau misalnya bisa ke rumah sakit, datang ke rumah sakit. Tentu setelah kita terima, kita akan mencari tahu ada masalah di mana, kita lakukan observasi. Gitu. Apakah tindakan observasi itu akan berujung pada operasi? Moga-moga tidak. Makanya datang lebih cepat akan menimbulkan harapan yang lebih baik. Mungkin Dokter Tommy sudah pernah punya kasus seperti itu, Dok? Untuk kasusnya memang pasien-pasien yang memiliki keluhan pada saluran cerna itu hampir tidak ada yang tidak dipijat. Semuanya pasti dipijat dulu. Harapan saya pasien dan keluarga lebih memahami tindakan-tindakan yang akan dilakukan kepada pasien dan bisa mencari pertolongan ke pusat kesehatan apabila tindakan awal yang dilakukan tidak memberikan hasil. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Lebih cepat lebih baik. Karena juga bayi juga nggak bisa ngomong kan, Dok. Maksudnya kalau mungkin orang dewasa seperti kita mungkin aduh perutnya kembung ini gimana gitu kan bisa ngomong ya. Kalau bayi kan paling nangis aja ya, Dok ya. Jadi kita memang sebagai orang tua ataupun ibu ya harus misalnya dipijat boleh, tapi hindari untuk jaringan yang sifatnya keras. Diperhatikan dan ya. Gitu. Perhatikan ketika dilakukan tindakan pemijatan pada bayi. Gitu. Orang tua terutama ibu yang harus mengawasi dengan baik. Ya baik, Dokter. Ya, Sobat Sujati yang saya cintai. Sebelum kami undur diri, saya akan sedikit menyimpulkan apa yang sudah disampaikan Dr. Tommy siang ini ya, Dok ya. Yang dimaksud dengan pemijatan adalah terapi relaksasi yang dengan memberikan tekanan-tekanan tertentu pada anggota badan. Kemudian pijat itu termasuk metode pengobatan tradisional ya, Dok ya, yang sudah ada sejak dulu dengan cara memberikan tekanan kepada tubuh baik secara terstruktur, tidak terstruktur, menetap ataupun berpindah tempat dengan memberikan tekanan gerakan atau gerakan baik dilakukan secara manual ataupun menggunakan alat medis. Kemudian pijat yang dilakukan dengan rutin ternyata dapat menurunkan tingkat depresi ya, Dok ya, dan rasa cemas serta meningkatkan kualitas tidur. Kemudian manfaat dari pijat ini yang pertama dapat melancarkan peredaran darah, kemudian membantu mengurangi gejala penyakit tertentu, kemudian membantu mengurangi stres, melancarkan sistem pencernaan dan meningkatkan energi, kemudian membantu meredakan dan mengurangi nyeri, meredakan migrain dan sakit kepala. Sobat Sujati yang saya cintai, sudah tiba saatnya kita mau undur diri. Saya dan Dr. Tommy terima kasih sekali Sobat Sujati sudah bergabung di acara live Instagram ini. Kemudian tidak lupa saya berterima kasih kepada narasumber kita Dr. Nur Tommy Prastya, spesialis bedah. Terima kasih dokter atas informasi dan ilmu yang sudah diberikan kita, insya Allah akan bermanfaat ya dok ya. Iya. Bermanfaat. Iya. Amin. Amin. Kemudian terima kasih juga kepada tim PKRS Rumah Sakit Umum Dr. Raden Sujati Sumodiharjo Purwodadi, Ibu Titik Wahyuningsih, Ibu Titik Wahyuni ya, sama Mas Guspri. Kemudian terima kasih juga kepada tim IT yang sudah memfasilitasi acara kita siang ini sehingga acara kita berjalan dengan lancar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu lagi di acara berikutnya live Instagram Sobat Sujati Rumah Sakit Umum Dr. Raden Sujati Purwodadi Kabupaten Grobogan. Selamat siang, sampai jumpa lagi.